manusia pertama Abul Basar Nabi Allah Adam alaihis salam. Di dalam memohon ampun kepada Allah, taubat kepada Allah, tidak lepas dari bertawassul dan bertabarruk dengan nama Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menjadi dalil, itu menjadi burhan buat kita betapa tingginya kedudukan Nabi di sisi Allah. Saudara, dan semua itu tidak lepas dari keagungan kepribadian akhlak beliau yang luar biasa. Allah memberikan kesaksian dalam Al-Quranul Karim tentang akhlak Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah nyatakan faqala ta'ala fi akhlaki nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi, sesungguhnya engkau wahai Rasul, sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin azim, betul-betul sungguh-sungguh memiliki akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat mulia, akhlak yang sangat sempurna. Kesaksian ini merupakan syahadatun ilahiyah. Ini merupakan kesaksian ilahi yang maha suci. Kenapa? Karena yang memberikan kesaksian, yang menyatakan tentang kesempurnaan akhlak Nabi adalah Allah yang maha tahu tentang segala sesuatu. Allah maha tahu apa yang merupakan kepribadian kita punya Nabi. Allah maha tahu apa yang diucapkan Nabi dan apa yang disembunyikan oleh Nabi. Allah maha tahu, saudara, apa yang dilakukan oleh Nabi di depan umatnya maupun yang dilakukan oleh Nabi di belakang umatnya, saudara. Allah yang maha tahu itulah yang memberikan kesaksian dan pernyataan bahwa akhlak Nabi kita sangat mulia, sangat agung, sangat sempurna, sehingga tidak ada alasan bagi umat Islam untuk meragukan keagungan kepribadian Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, saudara, bicara tentang kesempurnaan akhlak Nabi, kesempurnaan kepribadian Nabi, tidak cukup hanya dengan bicara 1 atau 2 jam. Tidak cukup hanya dengan bicara seminggu atau sebulan. Tidak cukup hanya dengan bicara tahunan. Tapi seumur hidup kita sekalipun untuk merincikan kesempurnaan akhlak Nabi tidak akan pernah ada kesudahannya, saudara. Subhanallah, saking mulianya Nabi, saking agungnya Nabi, saking sempurnanya kepribadian Nabi, sehingga para ulama mengatakan bahwa beliau adalah basyarun la kal bashar. Manusia, ya, beliau manusia, tapi tidak seperti manusia lainnya, saudara. Manusia yang begitu sempurna, al-insanul kamil, yang sempurna segala aspek kehidupannya, baik sifat jasmaninya, sifat rohaninya, akhlak perilakunya, tidak ada sedikit pun kekurangan dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karenanya ketika Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, saudara, oleh para tabi'in tentang bagaimana kesempurnaan akhlak Nabi, dikatakan, ya Ummul Mukminin, kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ummul Mukminin Aisyah, bagaimana sih sebetulnya akhlak Nabi? Itu pertanyaannya, saudara. Dijawab oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha dengan jawaban yang singkat, padat, ringkas, jelas, luar biasa. Beliau menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Siti Aisyah enggak berpanjang kata, Siti Aisyah enggak berpanjang ungkapan. Beliau hanya mengatakan akhlak Nabi adalah Al-Quran. Artinya setiap perilaku Nabi, ucapan Nabi, tindakan Nabi, apa saja yang dilakukan oleh Nabi, semuanya seiring sejalan dengan Al-Quranul Karim. Bagaimana Al-Quran itu membimbing, begitulah akhlak kita punya Nabi. Kemana Al-Quran itu menuntun, kesanalah Nabi kita akan beramal, saudara. Jadi akhlak Nabi tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran. Al-Quran, saudara, mewajibkan sholat. Demi Allah, Nabi tidak pernah meninggalkan kewajiban sholat. Al-Quran mewajibkan puasa Ramadan, mewajibkan aneka ragam kewajiban. Demi Allah,
Nabi tidak pernah meninggalkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran mengharamkan zina, mengharamkan judi, mengharamkan riba, mengharamkan aneka ragam maksiat. Demi Allah, jangankan berbuat maksiat, terlintas di benak Nabi untuk maksiat kepada Allah tidak pernah terjadi seumur hidupnya. Sallu ala Nabi. Allah. Bagaimana nggak sempurna itu akhlak saudara, luar biasa. Maka itu bersyukurlah jadi orang Islam. Bersyukurlah punya Nabi Muhammad. Bersyukurlah kepada Allah. Alhamdulillah. Karena itu saudara, barang siapa yang ingin tahu lebih jauh apa dan bagaimana itu Nabi, gali Al-Quran, pelajari Al-Quran, amalkan isi kandungan Al-Quran. Karena seluruh isi kandungan Al-Quran tidak ada satupun yang diluputkan dari amal Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepribadian Nabi begitu sempurna saudara. Oleh karenanya, sebagaimana sama kita ketahui saudara, Nabi kita diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk semesta alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Jadi Allah nyatakan kepada Nabi, tidak sekali-kali kami mengutus engkau wahai Nabi, wahai Rasul, melainkan sebagai rahmat untuk semesta alam. Ini enggak main-main ayat ini saudara. Rahmat untuk semesta alam artinya rahmat untuk makhluk apa saja yang ada di alam semesta ini. Nabi rahmat bagi alam malaikat, Nabi rahmat saudara bagi alam jin maupun manusia. Bahkan Nabi rahmat untuk alam tumbuhan maupun alam hewan sekalipun saudara. Bagaimana kita bisa rasakan rahmat yang dibawa oleh Nabi merupakan anugerah dari Allah? Manakala saudara kita amalkan syariat Nabi dengan sebaik-baiknya, dengan sebetul-betulnya, jangankan manusia, hewan pun tidak akan ada yang terzalimi saudara. Jangankan manusia, tumbuhan pun tidak akan ada yang teraniaya saudara. Kenapa? Karena ajaran Nabi penuh rahmat. Rahmat untuk manusia, rahmat untuk tumbuhan, rahmat untuk hewannya saudara. Maka itu hai umat Islam, amalkan ajaran kita punya Nabi. Jangan bergeser dari ajaran Nabi. Tegakkan apa yang diberikan oleh Nabi saudara. Dan jangan pernah sekali-kali berpaling daripada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang cinta kepada Nabi, yang sayang kepada Nabi, yang mau menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah insya Allah. Nah saudara, oleh karenanya Allah menjadikan taat kepada Nabi, patuh kepada Nabi sebagai syarat untuk cinta kepada Allah. Sekaligus Allah jadikan sebagai syarat untuk dicintai Allah. Siapa cinta Allah, wajib ikut Nabi. Siapa mau dicintai Allah, wajib ikut Nabi. Tidak bisa ditawar. Allah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah yang nyatakan, qul, katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, katakan kepada kau punya umat, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu sekalian betul-betul cinta kepada Allah, sungguh-sungguh cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah pasti akan mencintai kamu sekalian. Subhanallah. Fi hadhil ayat wallahu subhanahu wa ta'ala qad ja'ala mahabbatar rasul saudara wattiba'ar rasul syartan mutlaqan li hubbillah wa li an yuhibbuhallah subhanahu wa ta'ala. Jadi ikut Nabi sudah dijadikan oleh Allah sebagai syarat. Jadi Allah telah menyatakan dengan terang-terangan dalam ayat ini, katakan kepada umat Islam, hai Nabi, siapa yang sungguh-sungguh cinta kepada Allah, ikuti Nabi. Dan siapa ikut Nabi, Allah akan cinta dia, saudara. Artinya, jangan kita mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada Allah,
kalau kita tidak mau ikut Nabi, saudara. Omong kosong orang cinta kepada Allah kalau dia tidak ikut Nabi. Omong kosong orang cinta kepada Allah kalau dia tidak mau taat Nabi. Omong kosong orang cinta kepada Allah kalau dia tidak mau ikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan mimpi Allah cinta kita, jangan mimpi Allah sayang kita, jangan mimpi Allah ridha kepada kita kalau kita tidak ikut dan patuh taat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya saudara, taat kepada Nabi sebagaimana taat kepada Allah bersifat mutlak. Tidak boleh ditawar. Apa saja yang Nabi nyatakan haram, ya haram. Apa saja yang Nabi nyatakan wajib, ya wajib. Tidak boleh ditawar. Tidak boleh ada keraguan. Tidak boleh kita untuk menolak, ya saudara. Apa saja yang Nabi ajarkan kepada kita, ambil. Apa saja yang Nabi larang kita daripadanya, tinggalkan. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang Nabi berikan, apa-apa yang Nabi ajarkan, saudara, amalkan, jalankan, ambil. Dan apa-apa yang dilarang oleh Nabi, stop. Jangan coba-coba kita untuk melakukannya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai pecinta Nabi-Nya, sebagai pengikut Nabi-Nya, sebagai orang yang mau taat kepada Nabi-Nya. Amin ya Rabbal. Nah, oleh karena itu saya ingin mengingatkan diri saya dan segenap kaum muslimin dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, wajib ikut Nabi, saudara. Jangan lepas dari ajaran Nabi. Maka itu saudara, berkali-kali saya suarakan dari mimbar ke mimbar, dari panggung ke panggung, dari masjid ke masjid, dari daerah ke daerah. Saudara, jangan sekali-kali hukum Allah dan Rasulnya dinomor duakan, saudara. Enggak boleh, enggak boleh. Betapa masyarakat begitu takut kepada konstitusi, begitu takut kepada undang-undang, begitu takut kepada peraturan manusia, tapi aturan Allah dilanggar, aturan Nabi dilanggar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saudara. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, kadang-kadang ada undang-undang negara sengaja dibuat bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, saudara. Catat baik-baik, saudara. Konstitusi yang dikeluarkan oleh MPR, undang-undang yang dibuat oleh DPR, keputusan yang dibuat oleh Presiden, segala peraturan pemerintah, ya kita wajib mentaatinya, kita wajib mengikutinya selama tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, selama tidak bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ada konstitusi yang dibuat oleh MPR, undang-undang yang dibuat oleh DPR, peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden, aturan pemerintah manapun, coba-coba bertentangan dengan hukum Allah, bertentangan dengan ajaran Nabi, bertentangan dengan syariat Islam, haram untuk kita taati, sudah haram. Konstitusi yang bertentangan dengan Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, jalannya para ulama salaf, konstitusi itu wajib untuk diamandemen, wajib untuk diubah, wajib untuk direvisi, sudah. Jangan dibalik. Konstitusi bertentangan dengan Al-Quran, ya kok Al-Qurannya yang mau diubah, sudah. Gelo, ya sudah. Betul? Saya mau tanya, konstitusi bertentangan dengan Al-Quran, yang mesti diubah yang mana? Al-Quran atau konstitusi? Undang-undang bertentangan dengan ajaran Nabi, yang diubah yang mana? Yang diubah yang mana? Tancapkan itu dalam hati kita, saudara. Jangan pernah takut untuk menegakkan yang hak. Mau konstitusi yang dibuat MPR, mau undang-undang yang dibuat DPR, mau peraturan yang dikeluarkan oleh Presiden, kalau coba-coba bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnahnya, bertentangan dengan syariat Nabi kita, saudara, maka pala jadi kaki, kaki jadi pala, walaupun harus mati bersimbah darah. Bela Allah, bela Rasul, bela Islam. Takbir. Siap bela Allah. Siap bela Nabi. Siap bela Quran. Siap bela Islam. Takbir. Sallu ala Nabi. Salli wa sallim. Barik alaih. Makanya saya sedih
begitu ada sejumlah tokoh Islam tingkat nasional, dia mengatakan konstitusi di atas ayat suci. Na'udzubillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa-apaan ini saudara? Saudara, ayat suci selalu di atas konstitusi. Kalau konstitusinya bagus, ikut. Kalau konstitusinya jelek, perbaiki saudara. Kita bukan pemberontak, kita cinta negeri, kita hormat umaro, kita cinta republik ini. Kita ingin negeri ini menjadi baldatun, thayyibatun warabun ghafur saudara. Makanya jangan biarkan kalau ada penguasa-penguasa mencoba untuk menjadi Namrud atau menjadi Fir'aun. Saudara, tahu dulu Namrud dan Fir'aun saat memimpin bagaimana saudara? Ucapannya adalah hukum, kata-katanya adalah keputusan, nggak boleh dibantah, nggak boleh diubah. Saudara, walaupun sudah didakwahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Namrud atau oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun, tetap bagi Fir'aun dan Namrud kata-katanya adalah hukum lebih mulia daripada ayat suci yang dibawa oleh Ibrahim dan Musa, saudara. Jadi zaman sekarang muncul Fir'aun baru. Muncul Fir'aun baru, saudara. Sok menantang hukum Allah, sok menentang hukum Nabi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi saudara, saya suka ngomong begini, kalau ada orang ngaku Islam mengatakan konstitusi di atas ayat suci, nanti kalau dia sekarat jangan bacain Yasin, bacain aja konstitusi, bacain aja undang-undang. Jangan, kalau dia sekarat nih bacain aja undang-undang saudara. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana amanat Nabi, Iqra'u Yasin ala mautakum. Baca Yasin baik kepada orang yang sedang sekarat mau meninggal dunia maupun orang yang sudah meninggal dunia. Ini adalah karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa kita diajarkan baca Yasin? Satu, saudara, kenapa orang yang sekarat dibacakan Yasin, saudara? Satu, tidak lain dan tidak bukan, saudara, supaya bacaan Yasin di sekitar orang yang ingin meninggal dunia tadi mampu untuk menarik turunnya rahmat. Karena malaikat rahmat akan ikut turun, saudara. Yang kedua, supaya yang mau meninggal dunia tadi husnudzon kepada Allah, saudara. Dengan mendengar alunan ayat-ayat Al-Quran dari surat Yasin. Dan husnudzon ini penting. Kenapa? Supaya yang sedang sekarat bisa mendapatkan husnul khatimah. Saya tanya, kalau gitu baca Yasin buat yang sekarat, bagus tidak? Bagus tidak? Malaikat rahmat datang doain makfirah. Yang mau meninggal dunia husnudzon kepada Allah dan bisa meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Tapi yang mengatakan, saudara, konstitusi di atas ayat suci, jangan baca Yasin. Jangan, dia lagi sekarat bacain Pancasila. Paling-paling malaikat maut nanti jawab, iya naon iya. Kalau orang dibacain Yasin, malaikat maut nyabut nyawanya pelan-pelan, lembut, nikmat, supaya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Nikmat tidak? Nikmat. Tapi kalau dibacain Pancasila, dipetot tuh nyawanya. Yuk dipetot, dipetot ke bawah. Kelojotan, akhirnya matinya su'ul khatimah. Kira-kira jelas tidak? Saya tidak anti Pancasila, enggak. Pancasila itu dibuat oleh ulama. Pancasila itu isinya bagus, tapi jangan dipertentangan dengan ajaran Islam. Pancasila harus ditafsirkan sesuai dengan syariat Islam, saudara. Jangan Pancasila dijadikan sebagai pelindung Ahmadiyah. Jangan Pancasila dijadikan sebagai pelindung maksiat. Jangan Pancasila dijadikan sebagai pelindung aliran sesat. Itu bukan Pancasila namanya, Pancagila. Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bagus tidak? Saya mau tanya, siapa itu Tuhan yang Maha Esa? Siapa itu Tuhan yang Maha Esa? Siapa yang punya Tuhan Maha Esa? Saudara, Masya Allah, itu bagus. Tafsirkan. Jangan, saudara, silanya Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
Itu kalau sudah itu jadi label, berarti bangsa Indonesia sudah berikrar, sudah berjanji untuk menjunjung tinggi hukum Tuhan Yang Maha Esa, yaitu hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Jadi penerapan hukum Islam di Indonesia bukan hanya kewajiban agama, tapi juga kewajiban negara, saudara. Kewajiban konstitusional sesuai dengan amanat sila pertama dalam Pancasila. Betul? Takbir. Makanya maaf, ajengan mau sekalian melapor ajengan. Saya pernah diundang ke DPR. Apa kata DPR? Habib Rizik, apa-apaan ini FPI? Galak bener itu DPR. Apa-apaan ini? Pabrik minuman keras mesti tutup, tempat pelacuran mesti tutup, judi mesti tutup. Ini haram, itu haram. Habib Rizik mesti tahu, ini negara Indonesia, bukan negara Islam. Galak anggota DPR. Jawab jangan. Jawab jangan. Ketika itu kita jawab, para anggota DPR yang terhormat. Ulama yang mulia bagus, saudara. Kita katakan, Indonesia memang bukan negara Islam, tapi kau jangan lupa, Indonesia juga bukan negara setan. Betul? Betul? Kita sampaikan, negara Indonesia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah Allah. Berarti di Indonesia segala perbuatan, segala tindakan yang bertentangan dengan hukum Tuhan Yang Maha Esa tidak boleh diizinkan di Indonesia. Betul? Jadi kita sampaikan ke DPR RI, kalau kalian tetap mau jaga itu pabrik minuman keras, mau izinkan itu yang namanya pelacuran, mau dilegalkan itu yang namanya perjudian, saya usul sila pertama Pancasila rubah saja. Jangan ketuhanan Yang Maha Esa, ganti menjadi kesetanan yang luar biasa. Sallu ala Nabi. Bukan ketuhanan Yang Maha Esa. Bagus tidak? Bagus. Jablay di mana-mana. Ya kan kacau balau itu, saudara. Orang mestinya Pancasila satu, ketuhanan Yang Maha Esa. Jablay nggak ada dong. Judi nggak ada dong. Betul? Enggak. Pancasila, ketuhanan Yang Maha Esa. Korupsi berjamaah. Orang ngaji berjamaah, betul. Sholat berjamaah, betul. Zikir berjamaah, betul. Sholawat berjamaah, indah tidak? Korupsi berjamaah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sekarang simpulannya saya mau tanya semua yang ada di sini. Kalau suatu saat kita atau keluarga kita ada yang sekarat, mau baca konstitusi atau ayat suci? Ayat suci. Baca konstitusi atau ayat suci? Ayat suci. Baca konstitusi atau ayat suci? Ayat suci. Di mana lebih tinggi, konstitusi atau ayat suci? Ayat suci. Siap bela ayat suci? Ya. Siap tegakkan ayat suci? Ya. Takbir. Allah. Siap mati untuk Allah? Siap. Takbir. Allah. Yuk kalau depan ajongan berani-berani. Ntar begitu ajangan Nahrawi pulang, saya pulang, takut lagi. Kau lagi begini ajangan Allah. Hapus Habib, sikat terus. Habib ditangkap pada lari. Mending cuma lari, udah lari ngumpet di bawah pohon mangga. Apa dia bilang? Alhamdulillah untung Habib doang yang ditangkap. Innalillahi. Sini itu bukan orang sono, orang sono, orang sini enggak beda. Tapi mudah-mudahan dengan begini kita bisa bersatu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mau tanya ini semua kalangan Aswaja siap bersatu? Siap. Siap berjuang bersama? Siap. Hati-hati, hati-hati. Ini di Indonesia, saudara, Wahabi sudah mulai merajalela, Syiah sudah mulai merajalela, liberal sudah mulai merajalela, PKI juga sudah mulai bangkit kembali. Betul? Maka itu Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib untuk bersatu, saudara. Insyaallah. Kita sama-sama berakidahkan Asy'ariyah, bermadhab fikih Syafi'i. Jangan pernah kita pecah belah hanya gara-gara masalah khilafiyah di antara kita. Betul? Siap bersatu? Siap. Siap jaga Aswaja? Siap. Tadi sudah dibahas oleh ajangan Nahrawi.
Nahrawi saudara, rahimahullah taala wa arda. Itu tentang bagaimana nih kelompok Wahabi seenaknya membid'ah-bid'ahkan kita, menyesatkan kita. Mereka bilang apa tuh maulid? Nggak usah maulid, itu bid'ah. Kita tanya, maksudnya bid'ah apa? Dijawab, sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Kita jawab lagi, muka lu zaman Nabi nggak ada. Betul? Berarti muka lu muka bid'ah. Betul? Jadi kalau maulid ditolak karena bid'ah, muka lu gua tolak karena Masya Allah, kira-kira jelas gak? Jelas gak? Satu lagi saya mau kasih tahu saudara. Dulu Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu setiap hari dari pagi, siang, sore, malam sibuk mengislamkan orang kafir. Betul? Betul? Sibuk mengislamkan orang kafir. Yang di sini diislamkan, yang di sana diislamkan, yang di sini diislamkan. Sibuk. Wahabi ngaku paling ahlus sunnah, ngaku ikut Nabi, tiap hari pagi, siang, sore, malam sibuk ngafir-ngafirin orang Islam. Jadi saya mau tanya nih, ikut Nabi bukan? Ikut Nabi bukan? Ikut Nabi atau ikut iblis? Ikut Nabi atau ikut iblis? Pantas saudara, pantas Wahabi yang beraromakan nasibi, saudara, yang katanya semangat bela sahabat Nabi tapi sering menghina keluarga Nabi. Di mana-mana berteriak, ibu bapak Nabi musyrik masuk neraka. Ibu bapak Nabi kafir masuk neraka. Ini Wahabi ini saudara deh. Begitu juga Syiah yang warnanya Rafidi. Di mana-mana sibuk mengkafir-kafirkan sahabat Nabi. Menghina sahabat Nabi. Jadi apa bedanya Syiah sama Wahabi? Syiahnya mengkafirkan sahabat Nabi. Wahabinya mengkafirkan ibu bapak Nabi. Pantas Al-Imamul Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu wa anna jami'an dalam kitab Tathbitul Fuad menyebutkan bahwa Nasibah dan Rafidah, yaitu kelompok saudara yang suka menghina keluarga Nabi dan kelompok yang suka menghina sahabat Nabi seperti Wahabi dan Syiah ini, beliau katakan ba'ratun maksumatun nisfain. Ba'rah itu tai onta. Jadi kata Imam Abi Abdullah bin Awil Haddad, dua kelompok ini yang suka hina keluarga Nabi dan yang suka hina sahabat Nabi, ba'ratun maksumatun nisfain, ibarat bagaikan kotoran onta yang dibelah dua, saudara. Ya kalau di sini bukan kotoran onta, tai kucing. Saya mau tanya saudara, ini yang namanya kotoran onta, kotor tidak? Bau tidak? Najis tidak? Yaitu Wahabi. Yaitu Wahabi. Saya mau tanya lagi saudara, tai kucing kotor gak? Bau gak? Najis gak? Yaitu Syiah. Nah, sekarang saya mau tanya, mau jadi tai gak? Jadi tai gak? Oke, jangan jadi Wahabi. Jadi yang jadi Wahabi berarti jadi tai. Yang jadi Syiah berarti jadi tai. Luar biasa, masyarakat Cigombong pinter-pinter. Alhamdulillah. Cuman dikasih tahu 5 menit udah ngerti. Itu Wahabi belajar puluhan tahun gak paham-paham. Saya mau tanya, kalau puluhan tahun gak paham-paham, pinter apa goblok? Pinter apa goblok? Kalau bahasa universitas bukan goblok, bahasanya keterbelakangan intelektual. Keren. Tapi kalau bahasa orang Cigombong, goblok. Kira-kira jelas tidak? Nah, baik, sebelum saya akhiri saya tanya sekali lagi, siap jaga Ahlus Sunnah wal Jamaah? Bela Ahlus Sunnah wal Jamaah? Alhamdulillah di Bogor ini masih banyak ajangan-ajangan aswaja. Alhamdulillah di sini ada ajangan kita Kiai Haji Raden Abdullah Nahrawi. Beliau ini salah satu paku buminya Bogor, saudara. Amin. Yang membentengi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka itu jangan jauh-jauh dari ajangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan jauh-jauh dari kiai-kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan jauh-jauh dari para habaib yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pokoknya kalau udah Wahabi atau Syiah, mau habib, mau kiai, mau ajangan, jauhin. Kenapa? Bau tai. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Itu yang saya mau sampaikan. Kita doakan. Mudah-mudahan guru kita
yaitu Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Raden Abdullah Nahrawi, yaitu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur dan ibadah, wal afiat. Semoga semua yang hadir di sini dikuatkan imannya, tetapkan Islamnya, indahkan ihsannya, muliakan akhlaknya, tambahkan ilmunya, murahkan rizkinya, berkahi nafkahnya, diharmoniskan rumah tangganya, disehatkan badannya, disembuhkan penyakitnya, dikaruniakan anak-anak keturunan yang sholihin dan sholihah, mendapatkan kebahagiaan dari dunia dan akhirat. Khusus untuk perkampungan ini saudara, semoga Allah menjadikan sebagai qaryatan sholihah, qaryatan thayyibah, qaryatan mubarakah, ala hadhihi niyyah, kulli niyatin sholihah, ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam, bi sirril fatihah. Iya kan. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Terima kasih kepada Kiai Haji Mahfuddin yang telah menjadi wasilah bagi kita semua kumpul bersama orang tua kita, ajangan kita di sini, dan mudah-mudahan beliau juga diberkahi. Amin. Diberikan sehat walafiat, diberikan kemenangan dalam semua perjuangannya. Itu juga guru-guru kita yang lain. Di sini begitu banyak ajangan-ajangan yang hadir yang luar biasa, masya Allah. Di sini juga ada Habib kita Al-Idrus. Mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilaafannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan tawalna alaikum. Amin. 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 Oke.